Halo teman-teman semua, selamat datang di MI OK. Bersama saya Mayu Aulia yang akan menemani kalian pada acara hari ini. Kali ini, Polimedia TV mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Cassandra Associate loh. Nah, pada program ini kalian bisa menemukan jawaban mengenai keadaan diri kalian. Apakah memang benar baik-baik saja atau memerlukan konsultasi? Nah, sekarang nih saya sudah bersama Ibu Cassandra Purtanto selaku narasumber pada siang hari ini. Halo Ibu Cassandra. Halo juga. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai awalan, Ibu bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Baik, sekali lagi saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang sedang menyaksikan acara ini, terutama dari Polimedia dan juga dari teman-teman sekalian seluruh masyarakat luas nih yang tentu saja sudah sebelumnya dibuatkan semacam polling gitu ya. Kalau hari ini ternyata topiknya adalah topik yang sangat menarik. Iya, betul banget. Ya, jadi saya adalah Cassandra Putranto, saya seorang psikolog klinis forensik yang sudah cukup lama praktek di Indonesia sebagai psikolog klinis sudah 29 tahun. Wow, sudah sangat itu berpengalaman ya Bu ya di bidang psikolog ini. Ya, dan untuk psikologi forensiknya sudah 19 tahun. Wow, sudah cukup lama ya Bu ya di dunia psikolog ini. Oke, teman-teman semua, untuk hari ini nih kita mempunyai tema yang akan kita bahas yaitu depresi. Menarik banget kan? Pasti teman-teman semua penasaran. Apa sih itu depresi? Terus ciri-cirinya itu kayak gimana? Nah, sebelum kita lanjut lebih bahas bersama Ibu Cassandra, yuk kita simak tayangan berikut ini. Kayak gangguan emosional ya. Jadi sebentar senang, terus bad lagi. Pikiran negatif yang terlalu banyak menumpuk, banyaknya kemungkinan dari kekecewaan. Depresi itu kayak hilang mood gitu. Nggak tahu aku. Buah mental illness gitu deh. Kayak gangguan mental kayak gitu sih. Terus lebih ke gila mungkin ya kayaknya. Di saat ketika gue nggak bisa memikirkan sesuatu, terus kayak udah pusing banget kayak gitu. Ketika diri itu menjadi tertekan. Ketika lo udah termenung sendirian dan lo bingung tujuan lo udah kemana, lo tuh udah buyar. Iya pernah. Pernah. Alhamdulillah sih enggak. Kayaknya sih nggak pernah. Mungkin pernah. Kayaknya enggak deh. Pasti pernah. Pernah. Pasti pernah ngerasain. Nah, itu tadi Ibu Viti mengenai tanggapan mahasiswa di salah satu kampus Jakarta mengenai depresi. Rata-rata teman-teman itu berpikir bahwa depresi itu adalah perubahan sikap atau gangguan mental ya yang dialami seseorang, mulai dari mood, terus juga mulai dari sikap dia menjadi pendiam. Apakah itu benar adanya depresi seperti itu atau bagaimana ya menurut Ibu Cassandra? Baik, kalau dari psikologi klinis itu memang adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan psikologis ya, dan tentu saja banyak klasifikasinya. Nah, klasifikasi dari gangguan psikologis ini terbagi dalam beberapa kelompok besar ya, yang kalau kita kenal juga, kalau di Indonesia ada panduan atau pedoman diagnostik gangguan jiwa. Nah, sementara kalau yang di luar negeri itu ada Diagnostic Statistical Manual atau DSM yang sudah sampai 5 sekarang. Lalu kemudian ada lagi juga kalau International Disease itu juga ada classification ya. Jadi ICD 10 atau 11 sekarang. Nah,
Dari berbagai klasifikasi itu, salah satunya memang adalah depresi. Nah, kalau ditanya apakah itu termasuk gangguan mental, ya. Tetapi apakah kemudian sudah pasti berat? Tidak, kan tergantung pada kondisinya. Nah, secara spesifik, depresi ini adalah gangguan mood. Ya, klasifikasinya adalah gangguan mood. Jadi kan ada gangguan tidur, gangguan makan, gangguan kepribadian, macam-macam. Nah, spesifikasi untuk depresi ini termasuk di dalam gangguan mood. Nah, tentu saja dengan adanya gangguan mood ini yang terserang atau yang akhirnya menjadi simptom utama memang adalah perubahan mood. Mulai dari mood yang turun, naik, atau mungkin ditandai dengan adanya gejala-gejala yang khas dari depresi. Oh, berarti yang para orang mahasiswa nih terutama kayak bilang depresi, ih gue gila gitu. Berarti itu bukan termasuk gila juga ya Bu ya? Nah, kalau kita bilang gila juga itu adalah suatu ekspresi yang kurang tepat ya, karena klasifikasi itu sendiri kan akhirnya sangat rentan dengan labeling. Jadi kita melabel. Kalau ada orang gangguan sedikit terus dibilang gila, jangan. Iya, benar. Karena sekali lagi bahwa memang gangguan itu ada macam-macam. Nah, kalau yang itu mungkin bisa terkait yang disebut gangguan skizofrenia atau gangguan psikotik misalnya, di mana karakteristiknya adalah memang kehilangan semacam sensasi atau kesadaran terhadap realita. Jadi ada distorsi terhadap reality testing gitu ya. Uji realita itu menjadi terganggu. Sehingga mungkin saja akhirnya muncullah ekspresi-ekspresi tadi ya, tapi itu kalau disebutkan jadi labeling. Nah, apakah depresi termasuk di dalam klasifikasi psikotik? Tidak. Jadi berbeda ya. Nah, yang jelas depresi ini punya karakteristiknya. Yang pertama tadi selain mood udah pasti terganggu, jadi ada naik, ada turun, lalu kemudian misalnya ada gangguan-gangguan tertentu yang akhirnya punya gejala-gejala yang mengganggu, misalnya sedih berlebihan, terus kemudian kehilangan keinginan untuk melakukan sesuatu. Biasanya kan kalau kita mau melakukan sesuatu gitu kan, itu kan juga dipengaruhi oleh mood gitu. Kita mau nggak ya, pengen nggak ya, tapi tahu-tahu enggak gitu. Nah, ini masalahnya ketika ada gangguan depresif ini, berarti terus kemudian moodnya jadi terganggu, nggak kepengen jalan-jalan, nggak kepengen makan, nggak kepengen tidur, nggak kepengen pergi-pergi. Nah, ini satu. Lalu kemudian ada lagi akhirnya yang mengurangi atau mengganggu fungsi kehidupan ya. Misalnya terus tadi nanti akhirnya misalnya kemudian membatasi diri, tidak mau ketemu orang ya kan. Terus kemudian jadi akhirnya pekerjaannya, fungsi sekolah, akademis sebagai individu itu juga akhirnya menjadi terganggu. Yang jelas sekali lagi depresi ini ada mulai dari ringan, sedang sampai berat. Oh, ada tingkatannya ya Bu ya, ada ringan, ada sedang, tingkatannya, dan berat. Oke, baik. Tadi kan itu ada tingkatannya. Nah, untuk jenis-jenis depresi itu tersendiri itu apa aja sih Bu? Oke, kalau depresi sendiri ada beberapa jenis memang ya. Depresi itu ada yang depresi mayor disebutnya ya, satu. Jadi memang ada sebuah kondisi yang bisa dianggap atau memenuhi kriteria sebagai depresif mayor apabila memang sudah terpenuhi kriteria-kriteria dasarnya. Lalu kemudian ada jenis lain yang kronis gitu ya, karena mungkin sudah cukup lama dan berlarut-larut, itu klasifikasinya mungkin disebut distimia. Lalu kemudian ada lagi yang sifatnya situasional, jadi tergantung situasi gitu. Kemudian ada lagi yang sifatnya semacam musiman, jadi seringkali disebut seasonal affective disorder, jadi gangguan tapi musiman. Terus ada juga yang terkait dengan kondisi mungkin setelah melahirkan, ada postpartum depression, kemudian ada juga yang mungkin ada premenstrual depression. Nah, ini yang sekarang jenis-jenis itu yang seringkali memang menjadi klasifikasi. Oh ya, saya lupa, ada satu lagi yang paling sering disebut sebenarnya, bipolar mood disorder. Oh iya, bipolar yes. ya. Nah, kalau bipolar ini memang kadang-kadang kalau dia semangat banget sekali ya, ini makanya seringkali disebut ada tipe 1, tipe 2. Ada yang semangat banget, terus kalau lagi dia down banget. Tapi kalau misalnya yang tipe 1 tadi yang seperti itu, tapi kalau yang tipe 2 kenaikannya tidak terlalu tinggi tapi terus kemudian drop. Jadi kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun. Makanya seringkali dulu disebut manic depresif karena ada manianya, ada semangatnya, terus kemudian ada turun lagi. Oh, ternyata banyak juga ya Bu, mulai dari jenis-jenisnya. Nah, untuk gejala awal depresi itu gimana sih? Kadang kan
kita nih mahasiswa kan kayak kebanyakan tugas, stres takut ujung-ujungnya depresi. Nah, kita mengenali awal gejalanya itu bagaimana? Memang depresi ini sangat rentan terhadap tekanan ya. Tapi kembali lagi penyebab depresi itu terbagi atau disebabkan oleh beberapa faktor. Yang jelas pertama adalah pastinya unsur stresornya, tekanannya ya. Jadi ini bisa disebut juga kalau misalnya kita sering klasifikasikan sebagai faktor A-nya ya. Ada sesuatu yang mendahului misalnya. Jadi ada situasi, mungkin putus pacaran, kebanyakan tugas ya. Assignment selalu datang dari dosen, nggak bisa habis ya kan, dan bertubi-tubi. Nah itu akhirnya menimbulkan tekanan. Nah kemudian faktor B-nya adalah kondisi psikologi seseorang. Ada orang-orang tertentu yang memang tahan banting nih gitu, mau dikasih tekanan kayak apapun dia tenang-tenang aja gitu, sementara yang lainnya udah gitu ya. Nah yang ini udah terkena. Nah faktor B ini juga termasuk di dalamnya ada faktor genetik. Jadi kalau misalnya memang ada keturunan yang memang gampang stres, ada gampang tertekan juga, karena faktor gen depresif itu juga cukup sering diturunkan nih karena cara berpikir ya, pola kepribadian, bagaimana kejadian semasa kecil sampai dewasa, lalu kemudian juga ada misalnya ini tipikal seseorang tuh ada yang neurotik atau ekstrovert introvert gitu. Jadi faktor B ini ditentukan oleh faktor tersebut. Kemudian yang C itu mungkin faktor bagaimana ketika seseorang mengalami tekanan itu ketika menghadapi sebuah situasi atau konsekuensi, terus kemudian mungkin tidak mendapatkan bantuan ya. Nah ketika seseorang mendapatkan tekanan tapi terus kemudian lingkungannya masih membantu, ada seseorang atau mungkin bisa langsung ke psikolog dan lain sebagainya. Nah dari faktor-faktor ini apabila ternyata tidak ada bantuan, terus kemudian memang kondisi individunya juga semakin berat dan tekanannya terus menerus, akhirnya dampaknya juga menjadi lebih besar ya. Jadi kayak misalnya tadi mungkin ada faktor sekolah, putus pacaran, berantem di rumah, berantem sama pasangan gitu. Jadi itu semakin berturut-turut, apalagi kalau misalnya ada kegagalan, misalnya kegagalan pacaran, kegagalan kuliah dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti emang banyak ya yang faktor mempengaruhi hal tersebut ya Bu ya. Terus rata-rata atau sebagian besar penyebabnya itu apa sih Bu? Yang memang harus mungkin ya dihindari nih sama teman-teman yang di rumah nih gitu. Baik, yang jelas tadi kan sudah disebutkan faktor ABC-nya ya, tapi yang jelas kemudian akhirnya paling utama tentu brain ya, the brain. Dimana otak ini memang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, lalu kemudian juga mengganggu kondisi psikologi seseorang. Kondisi depresi itu seringkali ada kaitannya dengan menurunnya kadar dopamin dan adrenalin di dalam otak. Itu dua jenis neurotransmitter ya. Jadi ketika dopamin turun langsung terus nggak bisa merasa bahagia, merasa sedih, merasa terbeban, merasa hidup itu tidak menyenangkan gitu ya Bu ya. gitu. Iya. Nah tapi ya memang kondisi ini sangat khas ya, dopamin ini jadi seseorang jadi kehilangan rasa senang dalam kehidupannya. Kemudian adrenalin ini juga menurun, yang ditandai dengan akhirnya mereka nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar kamar, kadang-kadang jadi terus kemudian nggak bisa tidur atau tidur kebanyakan gitu ya. Nah akhirnya mereka nggak mau atau tidak tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya anak-anak seusia atau seumuran mereka atau individu seusia dan seumuran mereka biasa lakukan gitu. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang memang harus diperhatikan. Nah yang jelas tentu saja kita seluruh masyarakat harus peka ya. Kita harus bisa melihat di sekeliling kita, terutama anggota keluarga kita. Betul. Kalau ternyata sudah ada tanda-tanda seperti itu, kelihatan kalau misalnya dia muram, dia mungkin tidak bersemangat, diajak ke sini nggak mau, ke sana nggak mau, terus di kamar sendirian, gitu menyendiri gitu ya Bu Menyendiri, ya. Terus kerjaan-kerjaannya juga mungkin nggak beres. Nah, kita harus peka. Kalau kita bisa melakukan ini, karena sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa membawa mereka ke ruangan psikolog atau psikiater kan. Iya betul. Jadi tentu masyarakat yang harus
bisa mendeteksi di sekelilingnya kalau misalnya memang ternyata ada anggota keluarga yang sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Satu hal yang saya juga perlu sampaikan dan tidak termasuk di dalam data pertanyaan adalah bahwa depresi itu di tahun 2000 itu sudah tercatat sebagai pembunuh nomor 4. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, sementara sudah diprediksikan di tahun 2020 itu dia akan naik menjadi silent killer pembunuh nomor 2. Nah, udah lewat sekarang, udah tahun 2021 nih, gitu ya. Apalagi terus kemudian ada pandemi. Nah, itu semakin menambah situasi depresif ini yang sangat membebani masyarakat ya. Jadi sekali lagi tentu kami para psikiater dan psikolog berharap bahwa masyarakat bisa membantu kami untuk melakukan deteksi apabila ternyata menemukan orang-orang di sekeliling yang sudah bisa diduga ada depresi, mohon segera untuk diajak datang ke psikolog. Kalaupun misalnya tidak, ada beberapa institusi-institusi atau lembaga swadaya masyarakat yang membantu dan banyak sekali nih gitu ya. Mungkin ada LSM contoh yang paling besar atau yang paling sering kali membantu ini adik kelas saya nih, itu Into the Light namanya ya. Jadi bisa tolong dicari di internet gitu ya, atau juga silahkan menghubungi Cassandra Associates gitu kan, supaya bisa mendapat segera bantuan agar tidak memperparah kondisi depresinya. Oke, jadi gitu teman-teman, emang lumayan sedikit penting ya depresi ini, hal-hal yang kadang tuh orang-orang berpikir kayak melihat orang stres kayak ya dia stres gitu doang gitu, paling butuh liburan doang, kadang suka menyepelekan gitu Bu mengenai keadaan seseorang. Nah, sekarang ini kita ada tayangan VT berupa kasus seseorang yang mengalami depresi. Nanti bisa Ibu Cassandra bisa menanggapi VT tersebut. Oke, silahkan. Gue salah satu mahasiswa di kampus di Jakarta. Sebenarnya gue nggak tahu ya, tapi waktu kecil gue pernah ngerasa kayak tertekan banget gitu. Mulanya gimana? Awalnya karena itu waktu gue SD, gue tuh baru tahu kalau misalkan bokap gue tuh punya pacar lagi gitu. Dan itu kayak gue ngerasa kayak gue kasihan banget sama nyokap gue, dan di situ gue nggak tahu kayak gue nggak bisa nolongin nyokap gue karena di situ gue masih kecil banget, dan ya udah gue kayak nggak bisa cerita ke siapa-siapa juga karena gue anak tunggal. Sampai titik kayak gue capek banget, gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa dan gue cuma bisa mendem. Pas lo tahu ngalamin itu, lo lariin itu semua tuh ke hal apa? Lebih kayak ke ya udah gue jadi lebih bebas aja gitu. Melakukan hal-hal. Iya, kayak maksudnya kayak sampai sekarang pun maksudnya nyokap bokap gue tetap masih ya bersama, cuman bokap gue tetap sama pacarnya itu sampai sekarang, dan gue ya udah jalanin hidup gue sendiri kayak gini dengan apa yang gue mau. Pernah nyoba lari-lari ke hal-hal yang semacam itu? Iya. Itu lo lakuin sampai sekarang? Iya. Gimana cara lo keluar dari zona itu, bisa namain diri lo sendiri? Gue kayak ya udah gue kayak lebih nerima aja kayak kenyataannya kayak emang kayak gini, dan gue emang harus belajar kayak kedepannya gue nggak boleh kayak jadi bokap gue gitu, gue nggak boleh jadi pribadi yang kayak dia gitu. Iya Ibu, itu dia salah satu kasus ya. Menurut Ibu tanggapan mengenai kasus tersebut bagaimana ya? Ya, jadi individu itu, manusia itu kan hidup di dalam keluarga. Betul. Nah, keluarga ini saya paling sering menyebut adalah pabrik manusia. Jadi bagaimana produk manusia itu lahir, tumbuh, dibesarkan di dalam sebuah keluarga, yang keluarga ini adalah sebuah pabrik tanda kutip ya. Seperti apa? Nah, tadi kita dengar salah satunya adalah mungkin kalau ternyata ada yang mungkin ayahnya atau ibunya berselingkuh, atau mungkin terus kemudian konflik,
atau mungkin ada kegagalan, atau mungkin ada masalah-masalah, berantem dan lain sebagainya. Nah, itu akan mewarnai proses tumbuh kembang anak di dalam keluarga. Nah, tentu saja sekali lagi tadi kan itu kan menjadi faktor A-nya ya. Faktor yang mempengaruhi, menstimulasi, menjadi latar belakang dan kemudian mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Lah, lalu bagaimana anak ini? Nah, setiap kali tadi ada faktor bagaimana cara berpikir anaknya. Ada yang mungkin anak lebih kuat daripada yang lain gitu ya. Tadi kita tadi dengar aja dia pasti menangis, pasti tertekan. Ya, yang jelas mereka jadi yang pertama itu biasanya mereka jadi bingung. Sudah belajar tentang konsep komitmen pernikahan untuk menjadi setia dan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi kok nggak begitu? Ini kan berarti ada semacam cognitive dissonance ya. Ada suatu konflik di dalam pola kognitif. Viti, kasus permasalahan mengenai depresi. Mungkin bisa dilanjut, Ibu. Ya, jadi kan tadi kita sudah dengarkan ya, ada situasi yang mendahului yang membuat dia menjadi tertekan. Yang jelas ketika ada perbedaan antara hal yang sudah dipelajari sebelumnya tentang konsep perkawinan, lalu kemudian ternyata ada perselingkuhan, dan akhirnya kan jadi membebani kan, jadi terpikir. Nah, tapi tentu saja tergantung dari faktor B tadi, faktor individunya. Ketika tadi teman kita ini mungkin bisa mengalihkan pikirannya, tadi kan dia bilang ya udah, yang penting gue aja sendiri. Itu sudah terlihat solusi dan cara dia mengatasi depresinya. Tetapi tentu saja yang menjadi sumber permasalahannya harus bisa berhenti. Kalau misalnya terus lagi dan lagi kan tekanannya jadi terus menerus. Belum kalau misalnya ternyata pastinya sebagai pasangan ibunya ini kan pasti akan menjadi terganggu juga ya, lalu kemudian juga akan membebani anak-anak. Jadi yang jelas nomor satu, stresnya ini tentu harus dihentikan. Kemudian yang kedua harus didampingi supaya individu tadi bisa mengalihkan cara berpikirnya. Lalu kemudian juga mungkin ada situasi-situasi misalnya ada teman yang membantu, lalu kemudian mengalihkan pikiran, kemudian juga mungkin ada pengalihan hobi dan lain sebagainya, atau yang paling penting juga ada solusi misalnya bisa menggunakan teknik tidak hanya terapi psikologis tetapi juga ada mungkin pendekatan religius misalnya ya, itu bisa saling membantu ya, terutama juga ada mungkin menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri. Ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Langkah awal mengenai depresi itu bagaimana sih? Dan kalau misalnya kita depresi, apakah perlu kita untuk ke dokter atau tidak? Baik, yang jelas ya, kita memang harus bisa mendeteksi. Tadi yang kalau bisa dideteksi adalah ketika sudah ada perubahan mood. Perubahan perilaku juga bisa dilihat. Kalau yang tadinya ceria jadi tidak ceria, kemudian tidak mau kemana-mana, atau tidak ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya dia lakukan. Jadi kalau sudah ada perubahan perilaku, tentu kita harus sudah mulai curiga. Lalu kemudian tentu harus didekati dan didampingi dan ditanya. Ya kan, ada orang-orang yang tadi saya sudah katakan yang kalau misalnya dia introvert cenderung akan sulit membuka diri. Kalau yang ekstrovert mungkin lebih mudah. Nah, tapi tentu saja biasanya yang paling dekat, significant personnya yang bisa mendekati, lalu mungkin ngajak ngobrol, lalu kemudian misalnya terus tadi boleh diajak ke baik ke psikiater maupun ke psikolog. Nah, nanti dari psikiater dan psikolog tentu ada tahapan-tahapannya. Yang jelas kalau misalnya memang depresinya sudah menjadi depresi berat, tentu harus sudah minum obat ya. Nah, kalau di psikolog itu ada juga testingnya ya, dites nih kira-kira kita bisa melihat seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa parah gejala-gejala depresinya, yang tentu saja harus ada tindakan baik medis, bio, psiko maupun sosial. Oke, mungkin terakhir ya Bu ya, satu kata atau kalimat terakhir nih untuk teman-teman di rumah.
kayak supaya jangan takut gitu. Bukan ada kan ya, ada orang untuk takut ke dokter kayak ih ntar gimana gitu. Mungkin bisa kata-kata terakhir untuk teman-teman semua. Baik, yang jelas masalah psikologis itu tidak selalu atau diklasifikasikan sebagai suatu hal yang tabu dan memalukan, ya. Karena hampir sama dengan penyakit fisik, ya kan? Kita kan juga ada sakit fisik, sakit mata, sakit gigi, sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, secara psikologis juga ada sakitnya nih, ya kan? Nah, sakit ini ditandai dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Nah, jadi kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang mengganggu, jangan ragu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater. Tapi memang kalau yang ke psikolog biasanya dianggap lebih ringan dibandingkan pergi ke psikiater. Kalau ke psikiater itu dirasakan ini juga stigma sebenarnya, ya. Harusnya tidak demikian. Terserah saja mau datang ke psikolog ataupun ke psikiater, tapi yang jelas biasanya kami akan bekerja sama. Karena dari psikolog pasti ada terapi psikologisnya, kemudian dari psikiater pasti ada psikofarmakologinya atau menggunakan obat-obatan. Nah, ini yang tentu saja harus dipahami oleh teman-teman terutama, dan tentu saja jangan malu karena nanti justru kalau ketemu psikolog bisa sharing, bisa cerita, dan itu pasti akan mengurangi beban Anda. Iya, oke. Gitu teman-teman. Jadi jangan menganggap itu depresi hal yang berat terus kayak ketika ada teman depresi langsung dijauhin. Jangan ya Bu ya, justru kita harus merangkul ya Bu ya, kita harus mendekatkan. Terus juga jangan langsung berasumsi bahwa wah gue depresi nih, wah gue stres nih gitu. Karena kan tadi yang sudah Ibu Cassandra bilang ada gejalanya, terus ada tipe-tipenya juga, terus juga ada beberapa faktor. Tadi kan mulai dari individu, keluarga maupun lingkungan. Gitu teman-teman. Oke. Terima kasih untuk Ibu Cassandra. Sama-sama. Yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi tips dan juga bercerita nih atau sharing mengenai apa sih itu depresi. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.